akan hadir dalam kegiatan diseminasi atau berbagi pemahaman tentang budaya positif. Kemudian salat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 02 Talabulir, Bapak Ibu Majelis Guru yang telah berkenan hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk menghemat waktu kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitunya untuk berjalan lancarnya acara ini, marilah kita berdoa sebelum memulai kegiatan ini. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk hikmahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eva Nirwana. Kepada Ibu Eva dipersilakan. banyak kepada Ibu Eva telah memimpin lagu Indonesia Raya. Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya. Itu kita minta sambutan dari Ibu Kepala SDNP 02 Talabulir untuk sekaligus membuka kegiatan diseminasi atau berbagi pemahaman tentang budaya positif. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama dan utama sekali
dari alam kebodohan kepada alam yang serba canggih seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada hari ini adalah kegiatan kita sosialisasi dari Ibu CDP kita, yaitu Ibu Ike Gusriati, yaitu tentang pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan CDP ini berjalan dengan lancar dan sukses, dan nantinya Ibu Ike ini bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Kemudian untuk guru-guru yang lain mudah-mudahan juga termotivasi, dan semua guru-guru kita di SD 02 ini menjadi guru penggerak semuanya. Jadi bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan semuanya. Jadi semuanya bisa bergerak-gerak. Dan marilah semua kita di sini mendukung kegiatan ini, dan juga apa yang dibutuhkan oleh Ibu C. Kami akan, kalau minta bantuan sama kami, akan kami penuhi. Mungkin misalnya mau kelas, nanti Pak Hendy akan menyediakan kelasnya. Atau minta pindahan sama Ibu guru penggerak yang sudah, Ibu Mariatri, Ibu Tuti bersedia untuk mendidik Ibu Ike, atau guru-guru yang lain yang bisa membantu kami sepenuhnya akan membantu Bu Ike demi suksesnya menjadi guru penggerak. Hanya itu yang kemudian hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita buka acara sosialisasi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu yang telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke acara inti, ke acara utama kita, yaitunya sosialisasi atau berbagi pemahaman dari Ibu CGP kita, yaitunya Ibu Ice Gusriati. Kepada Ibu Ice dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang ini kita masih dapat berkumpul pada ruangan ini dalam rangka acara diseminasi pemahaman budaya positif. Kemudian setelah beriring salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 02 Talawilir, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 02 Talawilir, selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SDN 02 Talawilir. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini acara kita pada saat ini adalah acara diseminasi pemahaman budaya positif atau sosialisasi budaya positif. Ini merupakan aksi nyata modul 14 dari CGP atau calon guru penggerak, yang mana saya sendiri Ice Gusriati merupakan CGP Angkatan 9 Kota Sawalunto. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama. Baiklah Bapak Ibu, dalam hal ini kita dalam budaya positif ini terdapat 6 materi yang akan kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, lingkungan dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan
Jadi usahanya mungkin bapak atau ibu yang membuat kepala tangan berusaha supaya tangannya tidak terbuka, sedangkan bapak ibu yang satu lagi berusaha untuk membuka tangan tersebut dengan berbagai bujukan boleh, atau nanti dikasih iming-iming kalau seandainya tangannya mau dibuka dikasih hadiah, atau silakan bagaimanapun caranya. Silakan bapak ibu kita praktekkan dulu. Ya, berpasangan. Pokoknya ibu yang membuat kepala tangan berusaha supaya tangannya jangan terbuka. Ibu beranggapan kalau di dalam tangannya ada sesuatu yang berharga. Dan baiklah bapak ibu, jadi setelah kita praktekkan, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Di mana bapak ibu? Ada yang terbuka tadi tangannya? Ada. Ada yang tidak terbuka? Ada. Berarti ada yang tidak terbuka, ada yang terbuka. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Jadi apa alasan bapak ibu tetap menutup tangannya? Karena mempertahankan isi yang di dalam tangan. Karena tadi di dalamnya ada sesuatu yang berharga yang harus dipertahankan. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk menutup dan membuka kepala tangan? Siapa kira-kira bapak ibu? Yang memegang kendali adalah kita sendiri yang membuat kepala tangan, yang memegang kendali. Jadi ini merupakan adalah ilusi dari usaha guru untuk mengontrol murid. Jadi dapat dikatakan sebagai seorang guru, kita sebenarnya tidak bisa memaksakan kehendak kita atau memaksakan murid itu seperti apa yang kita inginkan. Jadi mungkin ada yang terbuka tadi tangannya, tapi dengan paksaan. Akibatnya nanti mungkin tangan kita tersakiti. Begitupun dengan murid kita. Jadi kalau seandainya kita memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan, jadi murid itu mungkin akan merasa terpaksa atau tersakiti. Jadi itu mungkin maksud dari percobaan yang kita lakukan tadi Bu. Jadi ini hanya sekedar pengantar untuk materi kita pada hari ini. Silakan. Jadi untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dalam hal ini kita lihat dulu apa makna dari kata disiplin. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sebenarnya kita sebagai guru memang harus mengembangkan motivasi intrinsik dari murid, bukan motivasi ekstrinsiknya. Jadi memang ada kesadaran dari dalam diri murid sendiri untuk melakukan sesuatu atau bukan paksaan dari luar. Itu maksudnya. Kemudian kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Mungkin kita selama ini menganggap kata disiplin itu adalah patuh terhadap peraturan. Umumnya pengertiannya begitu ya Ibu. Kemudian disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda.
sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin ini merupakan jalan kita menuju sesuatu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Itu kita dapatkan hanya dengan disiplin. Jadi itu maksudnya, disiplin ini adalah cara kita untuk mencapai nilai-nilai kebajikan tersebut. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan sendiri artinya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini bukan hanya profil pelajar Pancasila saja, tapi banyak nilai-nilai kebajikan yang lain yang harus kita ketahui. Cuman karena kita sekarang memakai kurikulum merdeka, jadi mungkin nilai-nilai kebajikan yang kita fokuskan di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Di antaranya itu sudah sama-sama kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 unsur. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi mungkin hal ini sudah sama-sama diketahui oleh Bapak Ibu. Apa saja termasuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan apa saja termasuk ke dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan, kebiasaan apa saja termasuk ke dalam mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua. Atau sebelum itu ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, pas? Baiklah, ya Bu. Bagaimana cara merubah supaya anak disiplin? Tadi katanya mau merubah. Bagaimana caranya supaya anak disiplin tanpa diberi hukuman? Biasanya kita kan misalnya seperti tadi kita padahal karena tidak lengkap, berarti kan dia disiplin, beri hukuman, dipisahkan dari bagaimana caranya yang lain supaya tidak yang itu tidak hukuman. Jadi pertanyaan Ibu, bagaimana cara mendisiplinkan siswa dengan tanpa memberi hukuman? Jadi sebenarnya memang budaya positif di sini memang tidak dianjurkan atau memang hukuman ini memang harus dihilangkan gitu. Jadi caranya nanti kita masuk ke dalam ada namanya teori keyakinan kelas, materi keyakinan kelas. Jadi sebelumnya mungkin kita akan membuat dulu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau bisa juga kesepakatan sekolah. Kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah ini kita buat berdasarkan masukan atau keinginan dari murid. Jadi itulah nanti yang kita jadikan dasar kita untuk menerapkan peraturan-peraturan di sekolah. Jadi dengan dia menyadari keyakinan kelas, nanti dia dengan sendirinya akan sadar kalau dia sudah melanggar sebuah peraturan. Karena peraturan ini atau keyakinan ini dibuat oleh mereka sendiri untuk mereka sendiri gitu. Jadi mereka memang kita motivasi untuk melahirkan motivasi untuk menyadari bahwa mereka mempunyai tanggung jawab di sekolah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Mungkin itu Ibu jawabannya. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi yang harus kita ketahui pertama di sini adalah ada 3
bentuk disiplin ini yang kita harapkan di sini kita sebagai guru adalah menggunakan metode restitusi ini. Jadi bukan menggunakan hukuman ataupun konsekuensi. Jadi mungkin itu yang diharapkan dari kita ke depannya untuk merubah dari bentuk hukuman atau konsekuensi yang biasanya kita lakukan ke restitusi. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku yang menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi dalam restitusi ini kita ajak murid untuk berdiskusi tentang kesalahan yang telah dilakukannya, dan kita mengajak murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi di sini Bapak Ibu ada beberapa hukuman atau dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk ke dalam hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, juga termasuk hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu termasuk konsekuensi karena itu merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap apa yang telah dilakukannya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, masuk ke dalam konsekuensi. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, di antara yang tadi semua itu ada kan yang masih kita lakukan? Ada ya Pak? Jadi mungkin itu yang perlu kita rubah ke depannya. Ada penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Jadi misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan dirasa dihukum. Jadi selama ini mungkin kita beranggapan bahwa kita memberi reward atau penghargaan terhadap siswa, kita sudah melakukan sesuatu hal yang baik sebenarnya. Tapi kenyataannya penghargaan itu sebenarnya menghukum. Karena di sini mereka melakukan sesuatu memang karena ingin mendapatkan penghargaan, jadi bukan karena keinginan dari dalam dirinya sendiri. Mungkin untuk kedepannya ini mungkin perlu kita tinjau kembali karena kita memang masih banyak menggunakan penghargaan untuk atau memberikan reward kepada siswa di sekolah. Lanjut ke pertanyaan ke materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi ini mungkin jawaban dari pertanyaan ibu tadi tentang bagaimana cara mendisiplinkan siswa yang melanggar peraturan apabila kita tidak boleh melakukan hukuman. Jadi melalui inilah mungkin kita dapat menyelesaikannya. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak
berdasarkan dari masukan atau ide atau keinginan dari murid kita. Jadi itu bedanya. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor, kita ganti dengan kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalimat negatif ini biasanya ada kata-kata jangan dan kata-kata tidaknya. Jadi itu yang kita ganti menjadi kalimat yang positif. Ini contohnya anak-anak membuat keyakinan kelas. Nanti dibuat di kertas memo. Setelah mereka membuat di kertas memo, nanti ditempelkan di papan tulis. Nanti baru kita bahas bersama-sama. Kemudian kita simpulkan keyakinan kelasnya. Setelah disimpulkan nanti kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Setelah kita mendapatkan keyakinan kelas. Mungkin ini keyakinan kelasnya. Kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas atau sekolah tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Kemudian yang kedua, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas yang telah kita buat bersama murid tadi kita tempelkan di kelas. Jadi itulah nanti yang akan diingat-ingat oleh murid atau dibaca
berarti ibu bilangnya kecil, tapi tangannya besar. Bisa kira-kira ibu-ibu, bapak ibu? Kita mulai ya. Siapa yang konsentrasi? Ya. Siapa yang bisa dapat amplop? Nah, berarti kita masih memberikan reward ya Pak. Ya. Ular. Panjang. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Cacing. Gabung ya Pak? Boleh. Apakah boleh kita menghukum PNP? Tidak boleh. Baiklah Ibu-ibu, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya, kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Mungkin anak-anak kita mungkin banyak ini ya Pak, Bu. Kemudian yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada anak kita yang bermasalah mungkin di sekolah, atau mungkin kenakalannya tidak biasa. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak kita itu, Bapak Ibu? Seandainya dia melakukan kenakalan di luar batas wajar atau sudah melampaui, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak kita tersebut, Bapak Ibu? Di antara 5 kebutuhan tadi, apakah kebutuhan bertahan hidup, apakah kebutuhan akan merasa kasih sayang atau perhatian? Apa Ibu? Kebutuhan akan kasih sayang atau perhatian. Jadi mungkin cara dia untuk mendapatkan perhatian dari kita melalui sikapnya yang seperti itu, gitu. Jadi mungkin itu salah satu kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Mungkin di rumah dia kurang mendapat
tahu hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya sebagai semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan
Rasadi. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kita masuk ke dalam materi yang ke-6, yaitu segitiga restitusi. Ini merupakan materi yang terakhir. Jadi segitiga restitusi merupakan proses 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua langkahnya itu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi dan internal. Kemudian ini merupakan bentuk dari segitiga restitusinya. Validasi tindakan yang salah. Kalau ini mungkin kita bisa menanyakan, kamu tentu mempunyai alasan kamu melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kita, apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa. Kemudian menstabilkan identitas. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini contoh kalimat menstabilkan keadaan. Kalau ada anak kita yang membuat kesalahan, satu kesalahan, ini contoh kalimat yang bisa kita berikan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Jadi ini contoh kalimat kita bisa berikan kepada anak murid kita. Kemudian contoh kalimat yang menstabilkan keadaan. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian contoh kalimat menstabilkan keadaan. Apa yang kita percaya sebagai salah satu keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi mungkin itu. Itu merupakan penutup dari materi kita, Ibu. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi kita hari ini, dipersilakan. Oke, Pak Hendri. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami mau menanyakan mengenai kesepakatan kelas. Di sini anak kami kelas 1 tidak bisa semuanya menulis. Jadi bagaimana caranya atau solusinya membuat kesepakatan kelas tersebut? Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita jawab untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana solusinya seandainya ada anak kita yang tidak bisa menulis? Sedangkan tadi di situ dijelaskan bahwa kita membuat kesepakatan kelas atau dituliskan di kertas gitu. Jadi mungkin solusinya bagi anak Bapak yang masih kelas 1 yang masih belum bisa menulis, bisa disampaikan secara lisan apa yang diinginkannya. Bisa disampaikan kepada Bapak gurunya. Nanti Bapak gurunya yang menulis nanti di kertas. Nanti baru Bapak juga yang membuatkan di sebuah kertas poster atau apa. Bagi anak yang tidak bisa masih belum bisa membaca, juga bisa dibacakan oleh Bapak gurunya nanti. Jadi mungkin itu solusinya. Terima kasih. Masih ada Ibu pertanyaannya? Silakan. Dari Ibu Puji mungkin ada? Ada Bu?
keyakinan kelas ini kan merupakan salah satu dari penerapan dari budaya positif. Tentu saja yang namanya budaya itu kan tidak bisa langsung serta-merta dapat terrealisasi atau tercapai dengan waktu yang singkat. Jadi di sini saya mau menanyakan ya Bu ya, kalau misalnya kita udah membentuk keyakinan kelas, bagaimana caranya agar siswa kita itu memang bertindak itu dia termotivasi dari keyakinan yang mereka buat itu. Karena kan setelah bikin keyakinan kelas, ya siswa tetap aja bertindak sesuka-suka dia, padahal sudah ada keyakinan. Jadi bagaimana caranya kita bisa agar siswa ini selalu ingat dengan keyakinan kelas yang mereka telah sepakati. Jadi gimana Bu? Mungkin ada solusinya dari Bu kan? Baiklah, terima kasih Bu Puji atas pertanyaannya. Mungkin agak sedikit sulit dijawab ya Bu, karena memang kenyataannya di lapangan memang seperti itu. Teori tidak semudah kenyataannya gitu. Jadi bagaimana cara kita memotivasi siswa untuk tetap melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi salah satu caranya mungkin kita memang dari awal kita membuat keyakinan kelas adalah kita memang harus membuat komitmen dengan siswa kita bahwa keyakinan kelas ini akan kita laksanakan. Jadi kemudian yang kedua mungkin kita terus mengingatkan tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi setiap waktu kita ingatkan bahwa kita mempunyai keyakinan kelas. Jadi mungkin lama-lama mungkin siswanya akan terbiasa bahwa dia mempunyai keyakinan kelas seperti ini. Mungkin perlahan-lahan mungkin Bu, memang tidak bisa instan gitu. Jadi mungkin itu jawabannya kira-kira Bu Puji. Bagaimana Bu Puji, sudah puas? Oke, terima kasih Bu Puji. Baiklah, Bapak Ibu masih ada pertanyaan kira-kira? Sudah. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau tidak berarti kita cukupkan sampai di sini diseminasi budaya positif kita pada siang ini. Kalau sudah, baiklah berarti tidak ada lagi pertanyaan karena sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau ada salah dalam penyampaian, dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Jadi mudah-mudahan budaya positif bisa kita terapkan di SDN 02 Salahuddin. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Kita sudah mendengarkan bersama dan kita juga sudah bertanya jawab dengan CGP kita, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kita dapat menerapkannya masing-masing di kelas dan di sekolah kita. Baiklah, untuk penutup kita pada siang hari ini, saya sebagai moderator, saya minta maaf jika ada kata yang tidak terletak pada tempatnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran PJOK kita, Ibu mau anak-anak Ibu semuanya membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya.
positif. Nah, jadi di antara semua yang kamu tulis di dalam kertas memo ini ada beberapa hal yang sama, ya kan? Nah, jadi yang sama itu kita gabung saja. Ya, jadi nomor 1 apa yang paling banyak muncul tadi? Pemanasan sebelum olahraga. Melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Yang kedua apa lagi tadi? Yang paling Sportif dalam bermain. Sportif dalam Bermain. bermain. Yang ketiga apa lagi? Memakai sepatu dan baju olahraga, kita gabung ya. Memakai baju dan sepatu baju olahraga. Baju olahraga dan sepatu ke lapangan. Nomor 4 apa lagi? Apa? Tidak terlambat. Tidak terlambat. Tadi ada satu lagi, Ibu lihat, tidak memilih-milih. Tidak memilih-milih teman, tadi ada di situ. Dalam bermain kan, kita agak ke dalam bermainnya. Tidak memilih-milih teman dalam bermain. Ya boleh juga dalam berolahraga. Lakukan pemanasan. Ini kita tambahkan aja di sini. Tadi ada pemanasan nomor 1, kita sambung aja, dan pendinginan ya. Dan pendinginan. Kita gabung dari nomor 1. Nah, kira-kira masih ada yang belum dibuat di sini? Yang dibuat tadi? Sudah semua? Sudah? Sudah. Jadi setelah Ibu kumpulkan semua keyakinan kelas yang dibuat, terdapat 5. Ya, 5 keyakinan kelas 6B dalam waktu pembelajaran olahraga. Yang pertama yaitu melakukan pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan. Kemudian 2, sportif dalam bermain. 3, memakai baju olahraga dan sepatu ke lapangan. 4, tidak terlambat. 5, tidak memilih-milih teman dalam berolahraga. Jadi ini keyakinan kelas yang telah kamu buat. Nah, kemudian setelah kita simpulkan lalu kita ulas, kita ubah kalimat yang negatif yang ada di sini menjadi kalimat yang positif. Kira-kira yang mana dia? Nomor berapa Ibu yang kalimat negatif? 4 dan 5. Ya, karena ada kata-kata tidaknya di situ ya. Jadi nomor 4 tidak terlambat kita ganti menjadi apa? Datang tepat waktu. Jadi kita ubah ini menjadi datang tepat waktu. Yang kelima, tidak memilih-milih teman dalam berolahraga. Apa kalimatnya kita rubah itu? Berteman dengan semua teman ya di waktu berolahraga. Ya. Berteman dengan semua dalam berolahraga. Ya. Jadi semua. Nah, masih ada kalimat negatifnya? Sudah positif semua kalimatnya? Nah, jadi inilah keyakinan kelas 6B nanti di waktu berolahraga. Nah, jadi ini kamu buat berdasarkan pendapat kamu yang lahirnya dari kamu. Berarti nanti ini juga dilaksanakan oleh kamu bersama-sama di waktu pembelajaran olahraga, karena ini dari kita datangnya, berarti kita juga yang akan melaksanakan. Jadi inilah keyakinan kelas 6B